Bab 241, Sky Shaking Roar dan Silver Brave Beast. Wang Qiwer juga merasakan pikirannya dan meliriknya, sepertinya bertanya apakah dia benar-benar mengekspos perpaduan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao tidak bisa memutuskan. Meskipun Wang Donger sangat murah hati, dia juga mengerti betul itu. Meskipun dia yakin, apakah dia benar-benar tidak terganggu. Sebagai gadis normal, bagaimana mungkin dia tidak? Dia hanya tidak ingin menempatkannya di posisi yang buruk, jadi dia bertindak seolah-olah tidak. Ini menyayat hati baginya. Huo Yuhao secara alami tidak ingin hal lain memengaruhi hubungannya dengan Wang Donger. Suara-suara pertempuran menjadi semakin keras. Untungnya, gema yang mereka dengar menyampaikan bahwa dua binatang jiwa yang tidak dikenal tidak bergerak banyak seperti saat mereka bertarung. Kai Meier menutup matanya dan mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, mereka memiliki sekitar 30.000 hingga 35.000 tahun budidaya, setidaknya mereka adalah makhluk kelas 2. Binatang buas tidak secara jelas dipisahkan menjadi kelas. Itu lebih jadi hanya penilaian kemampuan bawaan mereka. Sederhananya, Dark Golden Terror Claw Bears adalah contoh yang jelas dari binatang jiwa kelas 1, sedangkan binatang jiwa kelas 2 masih cukup luar biasa meskipun tidak menjadi yang terkuat. Keras serigala yang bertemu dengan Huo Yuhao dan Wang Qiwer sebelumnya memiliki kekuatan tempur yang besar. Namun, mereka hanya benar-benar kuat karena keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah mereka. Hanya berdasarkan pada kemampuan masing-masing, mereka hanya kelas 2, bahkan dengan teleportasi instan diperhitungkan. Karena Kai Meier telah mengklaim bahwa dua makhluk jiwa ini adalah kelas 2, dan bahwa mereka juga memiliki budidaya 30 hingga 35.000 tahun, itu berarti bahwa budidaya mereka setara dengan sage jiwa berpengalaman dari halaman dalam. Meskipun binatang buas dengan budidaya dari 10.000 hingga 90.000 tahun secara kolektif dikategorikan sebagai 10.000 tahun binatang buas, masih ada celah besar dalam budidaya mereka. Tahun ke-10.000, 30.000, 50.000, dan 70.000 semuanya merupakan penghalang yang harus dilewati oleh makhluk buas jiwa. Kemampuan mereka juga meningkat secara signifikan ketika mereka melakukannya. Jika dua makhluk jiwa ini berhasil mencapai 50.000 tahun budidaya, mereka akan setara kekuatannya dengan Sol Doulos. Selain itu, binatang buas secara fisik lebih kuat dari manusia. Dengan demikian, bahkan Sol Doulo akan merasa sulit untuk menantang mereka. Kai Meier berkata, jangan terburu-buru. Jika saya tidak salah, ini mungkin pertarungan untuk wilayah. Pertarungan semacam itu biasanya akan berlangsung cukup lama. Namun, ini bukan pertarungan hidup dan mati, mereka mungkin akan menahan diri. Kami akan menuju ketika mereka sudah menghabiskan lebih banyak kekuatan mereka. Mereka bisa menangani dua binatang jiwa, tapi ini masih wilayah inti dari hutan bintang besar Do. Siapa yang tahu jika 100.000 tahun jiwa binatang akan tiba-tiba jatuh dari langit. Jika sesuatu seperti itu terjadi, mereka semua akan mati. Itu sebabnya sangat penting bahwa mereka memastikan semua orang dalam kondisi prima. Karena mereka menunggu, semua orang dengan cepat menyesuaikan kondisi mereka. Wang Donger berjalan mendekati Wang Qiwer dan tersenyum padanya. Wang Qiwer berpikir dalam hati, kenapa kamu tersenyum padaku? Dia berkata dengan dingin, apakah ada masalah? Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena membantu Yuhao menemukan cincin jiwa yang cocok. Saya juga ingin meminta maaf karena bersikap kasar kepada Anda di masa lalu. Wang Qiwer mendengus dan berkata, tidak bisakah dia berterima kasih padaku sendiri? Apakah Anda mengatakan bahwa dia membutuhkan Anda untuk berterima kasih kepada saya? Petik 2. Wang Donger tidak terganggu dengan kata-katanya. Dia hanya terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Qiwer secara alami berhenti berbicara dengannya juga. Dia melirik Huo Yuhao lagi, yang berdiri agak jauh. Saat ini, Huo Yuhao tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mencoba mendeteksi gerakan di sekitarnya. Sebagai master jiwa tipe kontrol utama tim, dia telah menjadi orang tersibuk sejak memasuki wilayah inti. Dua anak beruang Dark Golden Terror Claw Bear agak lengket. Meskipun Huo Yuhao telah menurunkan mereka, mereka sekarang tidur dengan sangat nyaman sambil memeluk pahanya. Huo Yuhao tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Ketika dia bertarung nanti, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka sebagai beban. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao berkata kepada Kai Meier,
Din Kai, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya mengambil alat jiwa yang sedikit lebih besar di sini, kan? Kai Meier tertegun sejenak. Meskipun dia adalah dekan Departemen Martial Soul, dia tidak tahu banyak tentang alat jiwa. Apa yang ingin kamu ambil? Huo Yuhao melirik ke bawah dan berkata, kedua orang ini terlalu melekat, tidak akan nyaman jika aku membawa keduanya untuk bertarung nanti. Kami juga tidak bisa membekukannya. Bahkan jika mereka dapat pulih darinya, itu masih akan berbahaya bagi mereka. Saya ingin menempatkan mereka di dalam alat jiwa dan mencegah mereka berlari ketika mereka bangun. Pada saat yang sama, alat jiwa juga akan melindungi mereka. Kai Meier berkata, itu seharusnya tidak menjadi masalah selama Anda yakin bahwa alat jiwa itu cukup aman. Juga sangat berbahaya bagi mereka untuk berada di sini. Setiap binatang buas yang melihat mereka pasti akan menyerang dan memakannya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka terlalu jauh dariku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke samping dan mengangkat tangan kirinya ke arah area yang sedikit luas. Cincin Starlight Sapphire-nya bersinar terang, dan cahaya biru redup menyebar di udara. Setelah ini, sesuatu yang besar muncul di depan semua orang. Itu adalah entitas besar berbentuk bola dengan 8 kaki panjang. Entitas berbentuk bola itu berdiameter 2 meter, dan memiliki kilau logam yang sangat aneh pada tubuh emasnya. Apa ini? Semua orang yang hadir terpana oleh penampilannya, mereka belum pernah melihat alat jiwa sebesar ini sebelumnya. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, ini disebut alat jiwa eksplorasi semua medan. Saya belajar bagaimana menggunakannya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Akademi kami juga memiliki cetak biru untuk itu. Namun, saya juga membuat satu untuk saya sendiri, dan menambahkan beberapa hal yang secara pribadi saya teliti. Dia meraih kedua anaknya dan berjalan menuju alat jiwa eksplorasi semua medan setelah dia selesai menjelaskan. Ketika dia melihatnya, Huo Yuhao tidak bisa tidak memikirkan Zhu Zi dan Keke. Mereka bertiga telah duduk di alat jiwa yang sama untuk menjelajahi pegunungan Jing yang sebelumnya. Alat jiwa eksplorasi semua medan ini telah diselesaikan oleh Huo Yuhao dan termasuk beberapa elemen senjata tersembunyi Sekte Tang. Bukan hanya itu berarti lebih sedikit susunan formasi diperlukan, tetapi itu juga berarti bahwa itu lebih fleksibel ketika dikontrol. Huo Yuhao juga menggunakan bahan terbaik yang dia miliki untuk membuatnya. Itu sekarang pada standar alat jiwa kelas 6, dengan pertahanannya dekat dengan alat jiwa kelas 7. Huo Yuhao melompat ke alat jiwa dan celah menutup di belakangnya. Ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, alat jiwa berdiri, kakinya memanjang dan menarik beberapa kali. Sebuah penghalang kemudian bersinar di sekitarnya saat ia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Semua orang yang hadir ingin tahu ketika mereka melihat alat jiwa yang menarik ini. Mereka telah melihat alat jiwa yang digunakan untuk membawa orang sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat alat jiwa yang keduanya sepenuhnya menutupi seorang guru jiwa dan muncul mobile. Suara Huo Yuhao beresonansi dari alat jiwa. Ketika pertarungan ini berakhir, siapapun yang tertarik dengan alat jiwa eksplorasi semua medan bisa datang mencobanya. Itu bisa menampung 3 orang. Jelas tidak cocok bagi mereka untuk mencobanya sekarang. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa jiwa. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memamerkan kemampuan mereka di luar itu. Kaki alat jiwa mulai bergerak di bawah kendali Huo Yuhao. Hanya perlu beberapa langkah untuk mencapai tempat di mana Huo Yuhao awalnya. Sementara itu, deteksi spiritual Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali, dia masih menggunakannya dari dalam. Kai Meier menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya era alat jiwa akan segera tiba. Bahkan, baik dia maupun Yan Shaoze tahu bahwa alat jiwa pasti akan menjadi pusat perhatian seiring kemajuan dan perkembangan terus dilakukan. Namun, itu tidak berarti mereka bersedia digantikan oleh alat jiwa. Ini juga yang dipikirkan banyak ahli jiwa. Insinyur jiwa hanya akan menjadi lebih dan lebih kuat sebagai alat jiwa berkembang. Dalam waktu dekat, dunia mungkin menjadi milik para insinyur jiwa. Adapun tuan jiwa murni seperti mereka kemungkinan akan dihilangkan. Sebelum benua matahari bulan tiba, benua Douluo telah mengukur kekuatan kekaisaran berdasarkan pada jumlah penguasa jiwa dan gelar Douluos yang dimilikinya. Namun, penggunaan master jiwa di medan perang telah sangat berkurang sebagai insinyur jiwa menunjukkan kekuatan mereka. Alat jiwa jarak jauh sangat bermasalah bagi tuan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat seorang master jiwa,
dia tidak bisa menghadapi serangan jarak jauh jika itu terlalu berlebihan. Inilah perbedaan utama antara senjata dingin dan senjata api. Kekaisaran jiwa surgawi, Kekaisaran Dowling, dan Kerajaan Bintang Luo semuanya sangat kuat. Namun, mengapa kemajuan mereka dalam mengembangkan alat-alat jiwa begitu lambat selama beberapa ribu tahun terakhir? Apakah itu karena sumber daya mereka tidak sebesar milik Kekaisaran Sun Moon? Kekaisaran Sun Moon berada di sekitar ukuran yang sama dengan Kekaisaran Luo Star. Lebih jauh lagi, sumber daya dapat dibeli bahkan jika mereka tidak dapat direbut. Pada kenyataannya, ketiga kerajaan telah tertinggal di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal pengembangan alat jiwa karena tuan jiwa mereka yang dihormati telah terlalu banyak menekan dan mempengaruhi pengembangan alat jiwa dan insinyur di kerajaan masing-masing. Ini juga menjadi kasus bagi Shrek Academy. Itu seperti sebuah kerajaan kecil yang memegang posisi yang sangat terhormat di benua itu. Jika penatuamu tidak memutuskan bahwa Akademi Shrek harus mulai lebih fokus pada Departemen Alat Jiwa sebelum dia meninggal, pengembangan alat jiwa di Akademi kemungkinan akan terhenti lebih lama. Ketika dia memikirkan semua ini, Kai Meier harus mengakui bahwa penatuamu memiliki pandangan jauh ke depan. Mungkin sudah waktunya bagi Tuan Jiwa untuk memberi jalan. Semua orang mengamati entitas bercahaya berbentuk bola, dan Wang Donger bahkan berjalan ke depan untuk mengetuknya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao tertawa, jangan mengetuk, mungkin menjadi marah. Wang Donger terkekeh dan menjawab, ini adalah noda besi. Bagaimana bisa marah? Saat dia berbicara, serangkaian suara dentang terdengar. Tong logam mulai keluar dari alat jiwa dan menunjuk ke arah Wang Donger. Undulasi kekuatan jiwa bisa dirasakan dengan jelas dari setiap barel. Wang Donger terkejut, dan melompat mundur tanpa sadar. Perasaan seketika dikunci bahkan menyebabkan dia melepaskan jiwa bela dirinya. Alat jiwa yang sebelumnya berkilau, bersih itu tampaknya langsung berubah menjadi landak. Ada hampir 100 barel logam di atasnya, dengan berbagai ukuran dan warna. Jelas, mereka digunakan untuk tujuan yang berbeda. Yang paling menarik dari mereka semua adalah meriam jiwa yang sangat besar. Meriam jiwa ini memiliki diameter sekitar 20 cm. Pangkal laras itu berbentuk setengah lingkaran, seperti topi kecil yang melekat pada bagian atas kendaraan jiwa. Laras bisa berputar sendiri, dan membawa tekanan terbesar pada Wang Donger. Alat jiwa ini tidak diciptakan oleh Huo Yuhao. Dia tidak begitu baik. Ini adalah hadiah dari Xuan Ziwen sebelum dia pergi. Barel ini dipasang oleh Xuan Ziwen. Yang ada di titik tertinggi adalah meriam jiwa yang diam. Itu tidak terlalu besar, dan bahkan mengetuk ukuran kendaraan eksplorasi semua medan untuk menahan mundur karena ditembakkan. Dari segi struktur, itu bisa dianggap meriam jiwa stasioner kelas 6. Namun, itu bisa menembakkan kelas 8 dan di bawah peluru meriam jiwa stasioner karena distabilkan oleh basisnya. Tentu saja, meriam-meriam itu harus tersedia terlebih dahulu. Setelah mendapatkan alat jiwa ini, Huo Yuhao membuat beberapa modifikasi padanya, terutama dalam hal pergerakannya. Dia menyederhanakan beberapa hal dan menambahkan beberapa elemen ke dalamnya, membuatnya lebih fleksibel. Xuan Ziwen telah memberitahu Huo Yuhao bahwa meriam stasioner yang baru seperti itu adalah produk penelitian terbaru dari Illustrious Virtue Hall. Kekuatan ofensif mereka bahkan bisa dibandingkan dengan strategi benteng jiwa yang digunakan oleh insinyur jiwa kelas 6. Benteng jiwa baru ini bahkan mobile, dan terkenal karena insinyur jiwa dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di dalamnya. Pada akhirnya, sangat sulit untuk meneliti robot yang sebenarnya. Maka, Illustrious Virtue Hall menjadi tidak terlalu menuntut, dan mencoba yang terbaik untuk melengkapi alat jiwa penjelajahan semua medan ini. Mereka bahkan memberinya nama baru, Benteng Self-Driving Medan Segala Medan. Ketika Xuan Ziwen menyerahkannya ke Huo Yuhao, benteng serba bisa untuk semua medan telah didorong ke tahap produksinya. Setelah produksi, penggunaan bahan langka tertentu akan menurun. Kualitas keseluruhan akan turun ke tingkat alat jiwa kelas 5. Namun, kekuatan tempur insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon masih akan ditingkatkan jika mereka dilengkapi dengan benteng-benteng ini. Untungnya, Xuan Ziwen telah memberitahu Huo Yuhao tentang hal itu. Bahkan setelah kualitas bahan yang digunakan turun, benteng-benteng ini masih sangat mahal. Mereka belum bisa diproduksi secara massal. Semua orang dari Shrek terpana ketika mereka melihat landak. Itu benar-benar menyerupai landak. Huo Yuhao memberitahu mereka,
alat jiwa eksplorasi semua medan ini telah menjadi benteng penggerak diri semua medan setelah dimodifikasi. Dalam waktu dekat, para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon akan dilengkapi dengan kendaraan seperti ini. Kai Meier tertawa pahit. Yu Hao, apa kamu mencoba memberitahuku sesuatu? Huo Yu Hao terkesan. Din Kai memang pintar. Dia dapat mengatakan bahwa saya mencoba untuk mengisyaratkan sesuatu. Din Kai, aku ingin melamar ke Paviliun Dewa Laut agar semua siswa akademi belajar bagaimana menggunakan alat jiwa setelah kita kembali. Mereka tidak harus belajar cara membuat alat jiwa, tetapi setidaknya mereka harus tahu cara menggunakannya. Jika memungkinkan, kita bisa mulai dengan halaman dalam. Saya harap Anda dapat membantu saya dengan ini. Kai Meier tertawa tanpa daya. Aku tahu bahwa kamu tidak memamerkan alat jiwa ini tanpa alasan. Mari kita bicara ketika kita kembali. Saya perlu membicarakannya dengan Saose. Namun, saya pikir Anda harus meyakinkan Penatua Suan terlebih dahulu. Oke. Huo Yu Hao juga tahu bahwa dia tidak sabar. Dia harus menunggu sampai mereka kembali dulu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan, Din Kai, kita sebenarnya telah berpegang pada kesalahpahaman. Apa? Kai Meier tertegun. Setelah merenung sebentar, Huo Yu Hao berkata, selama ini, akademi kita dan ketiga kekaisaran di benua ini telah mengalami kemajuan sangat lambat dalam hal pengembangan alat jiwa. Ini sangat terkait dengan keengganan Tuan Jiwa untuk menerima munculnya alat jiwa. Namun, para master jiwa adalah mereka yang benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuh dari alat-alat jiwa. Insinyur jiwa tidak disebut demikian karena mereka dapat menghasilkan alat jiwa. Saya percaya bahwa siapapun yang dapat menggunakan alat jiwa dapat dianggap sebagai insinyur jiwa. Seorang insinyur jiwa akan lebih baik daripada seorang guru jiwa jika mereka berdua menggunakan alat jiwa yang sama untuk pertama kalinya. Itu karena dia lebih akrab dengan alat jiwa pada umumnya. Namun, saya benar-benar yakin bahwa guru jiwa akan memiliki keuntungan yang lebih besar dengan latihan dan pengenalan yang cukup. Sebenarnya, aku selalu menganggap bahwa rencana prajurit tertinggi kita adalah ujian bagi teori ini. Saya sudah sampai pada kesimpulan. Begitu. Kai Meier benar-benar tersentuh pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menyelah Huo Yu Hao, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Jiwa akan jauh lebih kuat jika kita bertarung menggunakan alat jiwa? Huo Yu Hao menjawab, ya, itulah yang saya maksud. Saya sangat yakin akan hal itu. Saya percaya bahwa tren masa depan akan menjadi master jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa custom made bersama dengan jiwa bela diri mereka sendiri. Akademi kami adalah akademi terbaik di benua ini. Mengapa kita tidak memulai tren ini? Alat jiwa bukanlah monster, itu hanya senjata yang kami gunakan. Mereka seperti tombak naga emas Kiwer. Kai Meier mengangguk, dan tampak termenung. Yu Hao, aku harus mengakui bahwa kamu telah memindahkan aku. Setelah kami kembali, kami harus membahas ini secara rinci. Ini menyangkut jalur pengembangan akademi di masa depan. Saya sepertinya memiliki gagasan kasar tentang apa yang Anda maksudkan. Huo Yu Hao berkata dengan hormat, Din Kai, terima kasih telah mendukung saya. Dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya. Pada titik ini, Kai Meier sudah menerima sarannya. Jika dia mengomel lebih jauh, dia mungkin menjadi kesal. Pada titik ini, auman memekakkan telinga terdengar dari jauh. Gelombang suara begitu kuat sehingga setiap orang tanpa sadar menutupi telinga mereka dan mundur beberapa langkah. Askai Shaking Roar, Kai Meier tertegun. Dia akhirnya menyadari apa salah satu dari dua makhluk jiwa yang bertempur itu. Seharusnya roar pencakar langit, itu juga melepaskan kemampuan bawaan terkuatnya. Ayo pergi. Kai Meier berbicara pada yang lain, lalu dengan cepat berlari ke depan. Zhang Lexuan dengan cepat mengambil posisi sebelumnya dan menutupi punggung semua orang. Huo Yu Hao mengendalikan alat jiwanya ke depan. Sisanya mengikuti di sampingnya, bergerak cepat menuju dua binatang jiwa. Bahkan jika itu adalah Great Stardow Forest, beberapa kilometer tidak terlalu jauh untuk mereka. The Sky Shaking Roar telah mengejutkan mereka semua sebelumnya. Mereka masih beberapa kilometer jauhnya. Raungan itu begitu memekakkan telinga sehingga mereka masih berdenging. Ketika mereka semakin dekat, mereka praktis diserang oleh gelombang suara. Itu harus menjadi Sky Shaking Roar. Bentrokan antara dua binatang jiwa berlanjut. Mereka bertempur lebih dan lebih intens. Akhirnya, Huo Yu Hao dapat mendeteksi mereka. Undulasi kekuatan jiwa dari dua binatang jiwa ini sangat kuat,
sehingga Huo Yuhao tidak bisa menutupi seluruh tubuh mereka dengan deteksi spiritualnya. Dia hanya bisa mengamati dari dekat. Bentuk-bentuk dua jiwa binatang juga muncul dalam pikiran semua orang. Salah satunya menyerupai singa. Karena dia melihatnya melalui deteksi spiritualnya, warna rambut singa tidak bisa dibedakan. Dari segi penampilan, itu tampak seperti singa kecil. Panjangnya hanya 1 meter, tingginya bahu di bawah 60 cm. Namun, itu cepat, dan memancarkan raungan yang dalam yang pernah mereka dengar. Itu benar, makhluk jiwa ini adalah Sky Shaking Roar, asal dari raungan memekakkan telinga. Meskipun kecil, suaranya sangat keras, dan bisa dengan mudah dianggap sebagai senjata yang mematikan. Semua flora dalam radius 300 meter dari daerah di mana dua makhluk jiwa bertarung telah menghilang. Lebih tepatnya, itu telah diparut menjadi bubuk oleh raungan yang memekakkan telinga. Kemampuan bawaan terkuat dari Sky Shaking Roar adalah sama dengan namanya. Bahkan binatang jiwa 100.000 tahun akan merasa sulit untuk berurusan dengan keterampilan jiwa ini. Gelombang suara yang menakutkan tidak bisa dilawan hanya dengan menutupi telinga seseorang. Gelombang suara adalah serangan tipe domain dan keterampilan kontrol tipe domain. Bahkan jika seseorang dapat menangani kekuatan destruktif dari gelombang suara ini, pendengaran mereka masih akan sangat terpengaruh. Dering yang terjadi dapat menyebabkan vertigo yang parah. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat yang menggabungkan kedua kontrol dan pelanggaran, dan justru karena kemampuan ini bahwa Ruman Pencakar Langit dianggap sebagai binatang jiwa kelas 2. Lawan The Sky Shaking Roar juga tidak biasa. The Sky Shaking Roar tidak besar, tetapi lawannya bahkan lebih kecil. Itu menyerupai seekor anjing, tetapi anggota tubuhnya sangat tebal, dan bentuknya sedikit aneh. Tidak ada rambut di tubuhnya, dan ditutupi dengan sisik. Huo Yuhao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari sisiknya menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi tidak tahu tujuannya. Meski kecil, tampak sangat ganas. Wajahnya panjang dan jelek, sementara taringnya menjulur melewati bibirnya. Binatang buas apa ini? Tanda tanya besar muncul di benak Huo Yuhao. Dia belum pernah melihat binatang seperti jiwa sebelumnya. Kai Meier tercengang ketika dia berkata, apakah ini Beast Silver Breath? Setelah mendengar kata-kata, Silver Breath Beast, Huo Yuhao hilang. Bahkan Zhang Lexuan ragu. Jelas, dia juga tidak tahu apa-apa tentang binatang buas ini. Wang Qiwer memandang Kai Meier dan mengangguk. Dia berkata, itu adalah Beast Silver Breath. Kai Meier tercengang, dan kehilangan suaranya saat dia bertanya, bukankah Beast Silver Breath sudah punah? Mengapa masih ada di hutan Great Stardow? Jika itu adalah Silver Breath Beast, itu tidak bisa dengan mudah dibunuh oleh Sky Shaking Roar. Situasi pasti akan berubah lagi. Jangan mendekatinya, Yuhao. Terus pantau mereka. Setelah dia membisikkan instruksinya, dia memimpin yang lain untuk bersembunyi di balik pohon besar. Zhang Lexuan bertanya, binatang seperti apa sih Silver Breath Beast? Akademi sepertinya tidak mengajarkan kita tentang hal itu dalam kurikulum. Kai Meier mengangguk dan menjawab, ya, itu tidak diajarkan. Sementara Akademi mengajarkan Anda tentang keberadaan kuno dan makhluk jiwa yang punah, ia hanya akan memilih yang representatif. Kami biasanya tidak akan berbicara tentang binatang jiwa punah lainnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki makna yang nyata. The Silver Breath Beast juga jarang ditemukan di koleksi kuno. Sudah punah sejak lama, mirip dengan Dark Golden Terror Claw Bear, karena memiliki kemampuan reproduksi yang buruk. Huo Yuhao masih berada di benteng self-driving medan luas, tetapi dia bisa mendengar Kai Meier dengan jelas. Binatang buas yang sudah punah. The Sky Shaking Roar jelas bukan pilihan yang ada dalam pikiran Wang Qiwer untuknya. Ini berarti bahwa dia telah menemukan Beast Silver Breath untuknya. Kai Meier melanjutkan, sebenarnya, Beast Silver Breath hanya dianggap sebagai binatang jiwa kelas 3. Namun, ia memiliki keterampilan jiwa bawaan yang sangat kuat yang menabrak mereka hingga kelas 2. Qiwer, Anda pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2, Wang Qiwer mengangguk dan menjawab, ya. Saya bahkan menderita di bawah tangannya. Jika bukan karena keberuntunganku, aku akan. Karena itu meninggalkan kesan mendalam di pikiranku. The Silver Breath Beast adalah makhluk jiwa elemental kembar lincah. Sementara elemen kembarnya tidak terlalu kuat, keterampilan jiwa bawaannya sangat kuat. Jika seseorang lalai, mereka akan sangat menderita di bawah tangannya. Kai Meier mengangguk dan berkata, sepertinya keberuntungan Huo Yuhao hebat hari ini. Kedua binatang buas ini adalah pilihan hebat.
Yong Yue, sementara kamu adalah seorang master jiwa tipe agility, kontrol menyeluruh dan bakat bertarung Sky Shaking Roar akan sangat bermanfaat untuk pengembangan masa depanmu jika kamu bergabung dengannya. Apa yang kamu pikirkan? Li Yong Yue sudah mulai bersemangat. Ketika dia menemukan Sky Shaking Roar, dia sudah tersentuh. Itu karena dia kira-kira bisa menebak bahwa keterampilan jiwanya tidak cocok untuk Huo Yuhao. The Sky Shaking Roar hanya muncul di wilayah inti. Tanpa Din Kei menemani mereka, tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Meskipun jiwa bela dirinya tidak sepenuhnya kompatibel dengan itu, kemampuan Sky Shaking Roar dapat mengimbangi kekurangan ini. Dia mengangguk tanpa ragu saat dia setuju dengan sepenuh hati. Han Ruoruo bertanya, Din Kei, apa keterampilan jiwa bis Silver Breath? Beritahu kami. Kei Meier menjawab, saya pasti bermaksud memberitahu Anda semua, atau saya tidak akan menghentikan Anda. Keterampilan jiwa bawaan Silver Breath Beast disebut prasasti, kemampuan yang sangat kuat. Itu bisa menuliskan keterampilan jiwa lawannya dan menyimpannya dalam benaknya. Saat dibutuhkan, ia bisa menggunakannya. Hal yang paling menakutkan adalah prasasti bis Silver Breath ini sepenuhnya dilakukan melalui energi ilahinya, dan dengan demikian tidak akan terpengaruh oleh apapun. Ketika melepaskan prasasti, itu hanya akan dibatasi oleh budidaya sendiri. Kekuatan keterampilan jiwanya mampu dilepaskan sepenuhnya. Biarkan saya memberi contoh. Jika Silver Breath Beast bertarung melawan kita, itu akan bisa menuliskan Golden Sky Sage Ruoruo dan menggunakannya untuk melawannya. Jika budayanya sama dengan Ruoruo, kekuatan Golden Sky Sage-nya tidak akan berbeda dengan Ruoruo's Golden Sky Sage. Jika budidaya di atas miliknya, maka kekuatan Golden Sky Sage-nya akan benar-benar lebih baik. Melawan Silver Breath Beast adalah hal yang umum untuk melihat keterampilan jiwamu sendiri digunakan untuk melawanmu, dan kau akan tertangkap basah. Itu sebabnya saya berharap tidak ada dari Anda yang menggunakan keterampilan jiwa keempat atau di atas Anda ketika Anda bertarung nanti, untuk mencegah prasasti itu berhasil. Setelah mendengar penjelasan Kei Meier, Huo Yuhao merasakan detak jantungnya meningkat. Prasasti ini terlalu kuat. Ini juga berarti bahwa dia bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat ini jika dia berhasil mendapatkan cincin jiwa Silver Breath Beast. Dia bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Ketika dia berpikir sampai titik ini, dia dengan cepat bertanya, Din Kei, tulisan apa yang dibatasi olehnya? Kei Meier menatap bola logam besar dan mengangguk di dalam hatinya. Huo Yuhao tidak kehilangan ketenangannya karena dia bersemangat, tetapi malah memikirkan pertanyaan. Memang ada batasan, itu hanya dapat digunakan untuk menuliskan satu keterampilan jiwa pada suatu waktu. Ini juga berarti bahwa Silver Breath Beast harus melepaskan keterampilan jiwa yang tertulis sebelum dapat menulis keterampilan jiwa lain. Menurut catatan sejarah, ada juga waktu terbatas untuk menggunakan prasasti. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali itu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa itu tidak akan di bawah 3. Sudah cukup, seru Huo Yuhao di dalam hatinya. Tentu saja prasasti itu memiliki keterbatasan. Jika lawannya tidak cukup kuat, kemampuan yang tertulis tidak akan luar biasa. Itu akan sia-sia dalam pertarungan kalau begitu. Namun, manusia berbeda dari binatang buas. The Silver Breath Beast harus bertarung dengan Beast Soul lainnya sebelum bisa menyelesaikan sebuah prasasti. Namun, guru jiwa dapat berkomunikasi dengan pasangannya dan menuliskan keterampilan jiwa mereka. Situasinya berbeda. Huo Yuhao menjadi lebih bersemangat saat memikirkan hal ini. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa membawa efek mengejutkan pada lawannya. Kei Meier menambahkan, prasasti The Beast Silver Breath tidak efektif dalam segala hal. Kecuali budidayanya mencapai 100.000 tahun, itu tidak akan bisa menuliskan keterampilan jiwa dari 100.000 jiwa-jiwa. Tentu saja, masalah ini tidak akan ada begitu Anda menjadi Titol Douluo, jika Anda berhasil mendapatkan keterampilan jiwa ini. Anda benar-benar harus berterima kasih kepada Qiwer. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apakah Silver Breath Beast kedua akan muncul di benua itu lagi. Wang Qiwer berkata, seharusnya ada lebih dari satu di hutan bintang besar Dou, tetapi mereka sangat langka. Mereka semua tinggal di wilayah inti. Saya telah melihat mereka 2 kali di dekatnya. Seharusnya ada lebih dari 1. Kei Meier mengungkapkan senyum di wajahnya dan berkata, itu bagus. Jujur saja, saya tidak ingin melihat binatang buas punah meskipun ada konflik antara kami dan mereka.
Jika proposisi tentang roh yang disebutkan oleh Huo Yuhao dapat terwujud di masa depan, saat dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan menatap Wang Qiwer. Dia berkata, mengenai roh, kamu akan tahu kapan kamu kembali ke akademi. Mereka akan diuji pada siswa halaman dalam terlebih dahulu. Wang Qiwer mengungkapkan ekspresi kaget di wajahnya dan berkata, akademi telah menemukan sesuatu untuk menggantikan cincin jiwa. Kai Meier menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal itu sekarang. Meskipun itu bukan substitusi lengkap, itu mungkin dapat menengahi hubungan kita dengan binatang buas jika berhasil. Ini tentang waktu. Ayo bersiap-siap untuk bertarung. Di sisi lain, intensitas pertarungan antara dua binatang jiwa telah mencapai puncaknya. Meskipun mereka berada sekitar 2 km jauhnya, mereka masih bisa merasakan gelombang-gelombang kekuatan jiwa yang datang dari jauh. Wang Qiwer agak heran pada saat ini. Mengganti cincin jiwa, kemampuan macam apa itu? Sepertinya itu terkait dengan Yu Hao. Namun, misi utama untuk semua orang sekarang adalah untuk merawat dua binatang jiwa ini. Tidak ada yang mau repot menjawab pertanyaannya. Kai Meier berbisik, aku akan maju nanti. Lexuan, bawa Li Yongyue bersamamu dan belok kiri. Ruo, lanjutkan dari kanan untuk memotong rute pelarian mereka. Yu Hao, bisakah Mo Xuan memasuki alat jiwamu? Anda, Donger, dan Qiwer akan bertanggung jawab untuk sisi kiri. Tidak masalah. Huo Yuhao membuka kendaraan, dan Mo Xuan masuk. Mo Xuan dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika ia memasuki benteng self-driving. Huo Yuhao berbalik untuk tersenyum padanya dan berkata, saudaraku Mo, aku bisa mengajarimu bagaimana mengendalikannya di masa depan jika kamu tertarik. Bagian yang paling menarik tentang perubahan dari seorang guru jiwa menjadi seorang insinyur jiwa adalah bahwa hal itu dapat membuat seseorang seperti Anda, yang tidak terlalu cenderung ofensif, jauh lebih kuat. Saya tertarik. Saya sangat tertarik. Mo Xuan menjawab tanpa ragu-ragu. Ada tatapan terbakar di matanya. Ketika Huo Yuhao berbicara dengan Kai Meier sebelumnya, dia bukan satu-satunya yang dipindahkan. Mo Xuan adalah orang yang paling gelisah. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, dia dilindungi di medan perang oleh anggota tim lainnya. Ketika dia melihat barel yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di benteng self-driving sebelumnya, dia benar-benar terbangun. Jika ada sesuatu seperti ini untuk melindunginya, dia tidak akan lagi menjadi beban bagi anggota tim lainnya di medan perang. Bab 242, Cincin Jiwa Kelima. Sementara Mo Xuan bukan seorang insinyur jiwa, dia masih jelas tentang beberapa prinsip alat jiwa. Dia jelas tahu bahwa alat jiwa dapat dikontrol menggunakan kekuatan jiwa. Namun, ia bergabung dengan Departemen Jiwa Marsial terlebih dahulu, dan juga sangat dihargai oleh departemen itu. Meskipun dia tertarik pada alat jiwa, dia tidak pernah berani menunjukkan minatnya. Tapi kata-kata Huo Yuhao menyentuh hatinya. Dengan kesempatan seperti itu, dia menerima tawaran Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao sedikit tergerak ketika dia melihat tatapan terbakar di mata Mo Xuan dan berkata, aku akan mengajarimu ketika kita kembali. Anda bisa menjadi pilot untuk rencana saya. Meskipun dia berbicara dengan Mo Xuan, Huo Yuhao tidak lambat dalam tindakannya. Dia menuangkan kekuatan jiwa dengan tangan kirinya dan mengendalikan alat jiwa dengan tangan kanannya. Benteng self-driving mulai bergerak secara fleksibel, kakinya tidak terhalang di sebagian besar permukaan. Wang Qiwer dan Wang Donger mengikuti di belakangnya, dengan cepat masuk ke posisi. Mengalahkan dua binatang jiwa itu bukan masalah. Mereka hanya harus waspada terhadap dua binatang jiwa yang melarikan diri. Segera, pengepungan itu selesai dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. The Sky Shaking Roar telah meraih posisi unggul di dekat akhir pertempuran saat meraung. Meskipun tidak terlalu besar, kekuatannya sama menakutkannya dengan suaranya. Cakarnya meninggalkan bekas yang dalam dimanapun ia mendarat. Ledakan, The Silver Brave Beast terbang ke udara saat disambar oleh Sky Shaking Roar. Itu mematahkan dua pohon sebelum jatuh ke tanah. Saat Sky Shaking Roar melolong, matanya dipenuhi keganasan, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengungkapkan taringnya yang mengerikan sebelum melompat ke arah Silver Brave Beast, langsung menuju tenggorokan. Jika itu berhasil menyerang tenggorokan Silver Brave Beast, bis itu kemungkinan besar akan mati. Pada titik ini, Silver Brave Beast membalik dan melompat. Namun, tubuhnya sedikit tidak stabil, dan ada darah yang mengalir dari hidungnya. Terbukti,
Itu terluka parah. Namun, itu tetap mempertahankan ekspresi tenang, dan bahkan menunjukkan ekspresi brutal di wajahnya. Sebuah cahaya aneh bersinar dari tubuhnya saat Sky Shaking Roar tiba di depannya. Proyeksi redup ilusi melintas di belakangnya. Jika Huo Yuhao lebih dekat, dia akan menemukan bahwa proyeksi yang melintas di belakang punggung Silver Brave Beast sebenarnya memiliki penampilan yang sama seperti itu. Potong semua pendengaran. Huo Yuhao segera memperingatkan semua orang menggunakan deteksi spiritualnya. Setelah ini, raungan marah bergema. Kali ini berbeda. Huo Yuhao sudah berada dalam 1 kilometer dari dua binatang buas. Ketika raungan marah terdengar, gelombang suara yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan, menciptakan kekuatan yang sangat besar. Huo Yuhao memiliki jongkok untuk menyetir sendiri sebelum mengaktifkan penghalang jiwa pelindung kelas 6. Dia juga segera melepaskan armor Empress Ice-nya dan memblokir untuk dua anaknya, serta musuhan. Suara itu melaju cepat. Meskipun Huo Yuhao meramalkan apa yang akan terjadi, gelombang suara tiba tepat saat dia menyelesaikan semua tindakannya. Gelombang suara mendatangkan malapetaka selama hampir 5 detik sebelum berakhir. Semua orang menutup telinga mereka dan berusaha menemukan penutup. Hanya 3 yang memiliki setidaknya 8 cincin jiwa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan gelombang suara. Huo Yuhao dan yang lainnya di benteng masih baik-baik saja. Benteng mengambil sebagian besar dampak, dan Huo Yuhao hanya merasakan kekuatan jiwanya menurun secara signifikan. Namun, dia, Mo Xuan, dan kedua anaknya sama sekali tidak terluka, karena benteng melindungi mereka. Wang Donger dan Wang Qiwer berlindung di belakang benteng. Meskipun mereka dipengaruhi oleh gelombang suara, mereka tidak secara langsung terkena itu. Budidaya mereka juga tidak lemah, dan mereka hanya berubah sedikit pucat. The Sky Shaking Roar memang tipe kontrol yang sangat kuat dan keterampilan jiwa destruktif. Namun, Ruman Pencakar Langit ini dirilis oleh Silver Brave Beast. Tidak diragukan lagi, Sky Shaking Roar 10.000 tahun tidak terbiasa dengan Silver Brave Beast yang 10.000 tahun. Ia bahkan berpikir bahwa ia telah menang, dan tidak mengharapkan kemampuannya sendiri untuk digunakan melawannya. Tertangkap lengah, itu disambar gelombang suara. The Sky Shaking Roar sangat mendominasi ketika mengeluarkan raungan pada lawan-lawannya. Namun, ia sangat menderita karena diserang oleh keterampilan jiwanya sendiri. Gelombang suara yang menakutkan mengirim tubuhnya terbang ke udara. Lebih penting lagi, tubuhnya lumpuh karena terkena gelombang suara. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sekarang, apalagi membalas. The Silver Brave Beast telah menanggung seluruh perjuangan untuk kesempatan ini. Itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak sebelum membuat setengah putaran di udara. Ekor yang disembunyikannya keluar dari balik tubuhnya seperti palu tajam yang runcing. Itu menusuk mulut terbuka lebar Sky Shaking Roar dan menembus kepalanya. Serang! Huo Yuhao memberi perintah. Melalui deteksi spiritualnya, semua orang dapat diajari pada saat yang sama. The Sky Shaking Roar sudah menderita pukulan mematikan. Jika Silver Brave Beast menyerang lebih jauh, mereka tidak akan bisa mendapatkan cincin jiwanya. Tidak ada waktu lagi. Semua orang dari Akademi Shrek menyerang pada titik ini. Benteng Self Medan-Medan serba bisa berdiri dengan cepat dan meledak ke depan. 6 meriam jiwa dengan kaliber terbesar mulai memancarkan lampu merah yang intens. Keenam meriam ini adalah meriam jiwa yang sangat merusak dan meledak tinggi. Jarak efektif mereka lebih dari 500 meter. Pada saat berikutnya, 6 meriam ditembakkan pada saat yang sama. 6 peluru meriam besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa memotong di udara dan langsung menuju bis Silver Brave di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Meskipun dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa yang berasal dari cincin keempat dan di atas, dia bisa menggunakan alat jiwa. Tidak peduli seberapa kuat inskripsi bis Silver Brave itu tidak mungkin menuliskan kemampuan alat jiwanya. Anggota kelompok yang lain lebih cepat daripada Huo Yuhao, tetapi 6 peluru meriamnya yang meledak adalah yang pertama dipukul. The Silver Brave Beast telah menusuk kepala Sky Shaking Roar. Saat ia menggerakkan ekornya yang panjang, ia pertama kali menghancurkan pita suara Sky Shaking Roar. Tanpa Sky Shaking Roar, kemampuannya turun drastis. Itu tidak bisa membalas bahkan jika itu mau. The Silver Brave Beast juga sangat licik. Itu mematahkan pita suara lawannya, takut lawannya akan membalas. Setelah memutus pita suaranya, ia segera menarik ekornya yang panjang. Memang, 10.000 tahun Sky Shaking Roar segera pulih. Dia menutup mulutnya dan mencoba mengaum lagi.
Namun, genangan darah segar keluar dari daerah di belakang punggungnya tempat darah itu ditikam sebelum roboh ke tanah. Silver Brave Beast ingin menyerang lagi dan menjatuhkannya. Namun, itu kemudian diliputi oleh rasa krisis. Itu menjerit sebelum berbalik dan melarikan diri. 6 peluru meriam peledak tinggi akan mengenai itu. Huo Yuhao telah membuat perhitungan yang tepat saat dia menembakkan 6 peluru meriam. Kerang meriam ini tidak digunakan untuk menyakiti Silver Brave Beast, melainkan untuk membatasi itu. 6 cangkang mengelilingi Silver Brave Beast saat mereka mendarat di tanah. Mereka juga memisahkan Sky Shaking Roar dan Silver Brave Beast. 6 ledakan keras meledak berturut-turut. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu seluruh tempat. The Sky Shaking Roar terpesona oleh ledakan. Itu terbang menuju Li Yongyue dan Zhang Lexuan. Huo Yuhao bahkan menghitung ini dengan tepat. Entah itu Zhang Lexuan, Han Ruoruo, atau Kai Meier, mereka terkesan dengan penilaian dan kendalinya. The Silver Brave Beast sudah lelah. Saat menghadapi ledakan, itu hanya bisa secara pasif menanggungnya. Namun, itu memang sangat licik. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, ia mulai menggali tanah dan menutupi tubuhnya dengan tanah. Meskipun kekuatan ledakan dari meriam itu sangat besar, mereka tidak sepenuhnya mempengaruhi Beast Silver Brave. Bagi semua orang dari Akademi Shrek, batasan ini cukup. Pengepungan telah selesai. Li Yongyue menggunakan Moonblade-nya untuk mengakhiri kehidupan Sky Shaking Roar. Cincin jiwa hitam bangkit dari tubuhnya, dan Li Yongyue tumbuh sangat bersemangat. Dia mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya dan memberikan jempol pada Huo Yuhao. Di sisi lain, Han Ruoruo adalah yang pertama menyerang setelah ledakan. Tali emas daslingnya tidak bisa dianggap enteng. Cincin emas turun dari langit dan benar-benar memotong semua jalan keluar. Itu tidak mungkin bagi Silver Brave Beast untuk melarikan diri lagi. Sederhana sejak saat ini dan seterusnya. Silver Brave Beast yang kelelahan dan terluka bukan lagi pasangan yang cocok. Meskipun ia mencoba menggunakan prasasti itu tidak berguna, karena tidak ada yang menggunakan keterampilan jiwa mereka yang kuat. Dalam 5 menit, Huo Yuhao melompat keluar dari benteng dan membunuhnya saat berada di bawah kendali tali emas yang menyilaukan menggunakan pedang permaisuri yang tak tertandingi, pedang permaisuri, sebelum Beast Silver Brave dapat menyelesaikan prasasti. Mereka sudah siap, tetapi Beast Silver Brave tidak. Itu juga terluka setelah bertarung dengan Sky Shaking Roar. Tidak ada celah, semua orang dari Akademi Shrek berkoordinasi dengan sangat baik. Bukan Han Ruoruo atau Huo Yuhao yang paling efektif melawan Silver Brave Beast. Lagi pula, keterampilan jiwa tipe kontrol Han Ruoruo masih bisa ditiru, jadi Huo Yuhao telah menyerang menggunakan meriam jiwa dari benteng. Wang Qiwer adalah alasan mengapa Silver Brave Beast diturunkan begitu cepat. Bagi Wang Qiwer, keterampilan jiwa tidak begitu penting. Tombak naga emasnya tidak bisa ditulisi. Dia menggunakan kekuatan murni dan teknik bertarung untuk menyerang Silver Brave Beast, dan berhasil mengalahkannya. Terima kasih. Setelah membunuh Beast Silver Brave, Huo Yuhao memberi acungan jempol kepada Wang Qiwer. Wang Qiwer menjawab, ini hanya pertukaran. Saya hanya memenuhi janji saya. Tidak ada yang perlu saya syukuri. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku harus berterima kasih padamu apapun yang terjadi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangguk, dan Huo Yuhao duduk bersila di tanah, memulai proses membimbing cincin jiwa hitam Silver Brave Beast ke dalam tubuhnya. Tubuh, ini adalah wilayah inti dari hutan bintang besar Dou. Semakin cepat ia menyerap cincin jiwa, semakin baik. Baik dia maupun Li Yongyue tidak menunda, dan mereka berdua memulai penyerapan mereka. Meskipun mereka mungkin menyerap keterampilan jiwa yang tidak mereka inginkan, itu tidak mungkin terjadi. The Silver Brave Beast dan Sky Shaking Roar bukanlah binatang jiwa yang seimbang dalam semua aspek. Mereka masing-masing memiliki satu kemampuan bawaan yang kuat. Untuk Tuan Jiwa, mereka kemungkinan besar menyerap kemampuan terkuat dari makhluk jiwa sebelum mereka menyerap keterampilan jiwa lainnya. Li Yongyue dan Sky Shaking Roar tidak sepenuhnya kompatibel, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk menyerap keterampilan jiwa yang lebih lemah karena kompatibilitas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Huo Yuhao, prasasti adalah yang paling cocok untuknya. Selain itu, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat bagus. Ini berarti bahwa ia memiliki beberapa bentuk kontrol selama proses penyerapan, dan tidak harus bergantung pada keberuntungan. Dia bisa membimbing kekuatan terbesar untuk bergabung dengan tubuhnya, dan itu juga tidak akan menjadi masalah besar baginya. Perlindungan. Semua orang berkumpul untuk melindungi keduanya yang menyerap cincin jiwa mereka.
Mo Xuan dan kedua anaknya tidak meninggalkan benteng alat jiwa, itu adalah tempat paling aman bagi mereka. Selama proses penyerapan, perbedaan kekuatan fisik perlahan terungkap. Dalam hal kultivasi, Li Yongyue 10 peringkat lebih tinggi dari Huo Yuhao, dan menyerap cincin jiwa ke-6-nya. Namun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kekuatan fisik mereka. Kedua binatang buas itu memiliki kultivasi sekitar 30.000 tahun. Huo Yuhao hanya membutuhkan 2 jam untuk menyerap cincin jiwanya, tetapi Li Yongyue membutuhkan waktu hampir 6 jam sebelum dia berhasil. Untungnya, wilayah inti memiliki manfaatnya. Mereka tidak tahu apakah mereka berada di wilayah Silver Brave Beast atau Sky Shaking Roar, tetapi bahkan setelah 2 binatang jiwa mati, tidak ada binatang jiwa lain yang datang ke daerah itu. Meskipun mereka butuh waktu cukup lama untuk menyerap cincin jiwa, mereka tidak mengalami kesulitan. Mata roh Huo Yuhao akhirnya mendapatkan cincin jiwa ke-5 mereka. Dari saat ini dan seterusnya, dia bisa benar-benar disebut Raja Jiwa. Setelah penyerapan selesai, Kai Meier dengan cepat mengeluarkan perintah kepada semua orang sebelum mereka berdua bahkan bisa menguji keterampilan jiwa baru mereka. Mundur, meskipun dia adalah Douluo berjudul, dia masih gelisah, karena mereka berada di wilayah inti hutan. Saat ini, langit mulai gelap. Kai Meier tidak berani menghabiskan malam di wilayah inti. Tidak peduli apa, lebih baik bagi mereka untuk mundur ke wilayah Bibrida terlebih dahulu. Mereka sangat beruntung kali ini, dibandingkan dengan kemalangan yang menimpa mereka sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil menemukan binatang jiwa yang cocok untuk dibunuh, tetapi mereka juga tidak menemui banyak masalah saat mereka mundur. Mereka berlari sampai tengah malam, hanya berhenti setelah mereka berada jauh di wilayah Bibrida. Mereka bertemu beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka beristirahat untuk malam itu dan melanjutkan keesokan paginya, bergerak secepat mungkin menjauh dari wilayah inti. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk meninggalkan Great Star Dove Forest. Kami akhirnya keluar, seru Li Yongyue. Setelah bergegas keluar dari hutan dan melihat hamparan rumput yang luas, semua orang dari Akademi Shrek merasa seolah-olah mereka telah kembali ke dunia nyata. Ya, mereka akhirnya keluar setelah cobaan beberapa hari terakhir. Setiap orang yang membutuhkan cincin jiwa juga berhasil mendapatkan cincin jiwa mereka. Semua orang merasa lega ketika tubuh mereka melepaskan ketegangan yang mereka pegang. Bahkan Kai Meier memiliki perasaan yang sama. Meskipun keberuntungan ada di pihak mereka, perjalanan mereka tidak sepenuhnya mulus. Merupakan keajaiban bahwa seluruh tim dapat berhasil mundur setelah berhadapan dengan saudara-saudara Zhong. Kai Meier tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan terlalu santai. Belum terlambat untuk merayakan ketika kita kembali ke akademi. Ayo cepat kembali ke akademi sebelum gelap. Semakin awal kita kembali, semakin awal kita bisa santai." Ya, semua orang mengakui kata-katanya, suara mereka dipenuhi kegembiraan. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Kultivasinya telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Apakah itu kemampuannya sebagai guru jiwa atau insinyur jiwa, ia telah membuat peningkatan yang signifikan. Namun, dia menyadari betapa dia kurang dalam banyak aspek selama perjalanan melalui Great Star Dove Forest. Untungnya, mereka belum bertemu dengan makhluk jiwa yang sangat kuat di wilayah inti. Jika mereka bertemu dengan Beast Soul ratus ribu tahun, itu akan menjadi krisis yang harus dihadapi seluruh tim bersama-sama. Dalam waktu dekat, persyaratan mereka untuk cincin jiwa akan semakin ketat seiring kultivasi mereka tumbuh. Namun, dia tidak akan mendapatkan bantuan tim yang kuat setiap saat. Kemampuannya masih kurang. Setelah kekecewaan sesaat, Huo Yuhao mulai menjadi bersemangat. Meskipun ia telah menghadapi banyak ancaman dalam perjalanan ini, ia juga mendapat banyak manfaat. Seperti yang telah diantisipasi, keterampilan jiwa kelima adalah prasasti Beast Silver Brave. Bukan hanya ini, tetapi dia bahkan membawa kembali 2 anak beruang Dark Golden Terror Claw. Kedua anaknya masih sangat lekat. Selain itu, mereka telah tumbuh jauh lebih besar setelah hanya beberapa hari. Rambut mereka hitam pekat, dan mereka tidak lagi kesulitan berjalan. Mereka memang binatang buas kelas 1 dan teratas. Mereka akan segera memiliki kekuatan tempur. Mereka bahkan memperlakukan Huo Yuhao sebagai ayah mereka. Ketika orang lain mendekati mereka, mereka akan membuka gigi. Tidak hanya dia bisa dekat dengan mereka, tetapi mereka juga sangat bergantung padanya. Selain 2 anaknya,
Huo Yuhao juga mendapatkan 3 tulang jiwa. Tulang-tulang jiwa ini berasal dari pemilik keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah, 3 kera serigala. Dia sudah tahu apa yang ingin dia lakukan dengan 3 tulang jiwa ini. Dia akan menyimpan 1 untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lain untuk Wang Qiwer. Yang terakhir akan disumbangkan ke akademi. Jika Donger menginginkannya, dia akan memberinya tulang jiwanya. Jika dia tidak menginginkan tulang jiwa, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tulang jiwa tambahan dapat meningkatkan kemampuan para penguasa jiwa. Huo Yuhao sangat senang melihat teleportasi instan kera serigala di tulang jiwa. Tidak peduli kapan keterampilan ini muncul, itu dianggap sebagai keterampilan ilahi. Rasanya seperti memiliki kehidupan lain. Semua orang bergerak sangat cepat ketika mereka bergegas kembali ke akademi. Sebelum matahari terbenam, mereka akhirnya melihat kota yang akrab dan gerbang ke akademi. Ah, kami akhirnya kembali. Li Yongyue berteriak seolah-olah dia melampiaskannya. Setelah ini, dia mulai tertawa. Dia sangat puas dengan apa yang dia dapatkan dalam perjalanan ini. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility, Sky Shaking Roar adalah keterampilan jiwa yang eksplosif. Selain itu, keterampilan jiwa memiliki beberapa tingkat kemampuan kontrol. Itu pasti akan mempengaruhi perkembangan masa depannya. Berbicara secara relatif, cincin jiwa Wang Qiwer dan Mo Xuan lebih buruk. Cincin jiwa Mo Xuan sedikit lebih baik dari Qiwer. Lagi pula, dia menggunakan keahliannya dalam jarak jauh, dan itu mencakup area yang sangat luas. Adapun Wang Qiwer, bloodlust-nya tampak sedikit lebih lemah. Satu-satunya hal yang mengesankan mungkin adalah budidaya 50.000 tahun Bloody Baboon King. Bagaimanapun, dia telah memperoleh cincin jiwa 50.000 tahun. Semua orang bergegas ke Akademi Shrek, kecuali Wang Qiwer dan Kai Meier. Wang Qiwer agak bingung ketika dia melihat mereka semua. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kai Meier muncul di sampingnya. Dia tersenyum dan bertanya, "Qiwer, ada apa? Apakah Anda pikir mereka terlalu dekat dengan sekolah? Aku percaya itu akan terjadi padamu suatu hari. Akademi itu seperti rumah semua orang. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah Anda. Bukankah ini acara perayaan? Sekarang kita telah kembali dari suatu tempat yang berbahaya." Ya, Wang Qiwer mengangguk sedikit dan mengikuti Kai Meier ke akademi. Semua orang masih bersemangat ketika mereka tiba di pantai Danau Sigat. Setelah itu, mereka memamerkan gerakan masing-masing dan bergegas ke arah Pulau Sigat. Huo Yuhao memegang tangan Wang Donger. Sebelum dia terbang menuju Pulau Dewa Laut, dia memutar kepalanya untuk menatap Wang Qiwer. Dia juga memberinya acungan jempol. Setelah itu, dia terbang bersama Wang Donger. Sayap Dewi Kupu-Kupu Wang Donger menyebar lebar. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan dibawa bersama. Jari-jari kakinya menyapu permukaan air dan membentuk bidang-bidang es. Ketika mereka saling memandang mata, mereka bisa melihat bayangan mereka sendiri. Nyaman dan nyaman saat kembali ke rumah, mereka melanjutkan menuju Pulau Sigat. Wang Qiwer hanya terangkat setelah mereka jauh darinya. Dia juga menuju Pulau Dewa Laut. Kai Meier tersenyum ketika dia melihat betapa bersemangatnya mereka. Namun, baginya, misi ini belum berakhir. Dia masih harus melaporkan semua yang terjadi pada akademi. Ini terutama benar karena mereka telah mendapatkan banyak hadiah mengejutkan selama perjalanan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dia tunda dalam pelaporan. Setelah mendarat di Pulau Sigat, Huo Yuhao dan Wang Donger bergegas ke Paviliun Dewa Laut. Mereka masih tinggal di sana, dan akademi tidak berencana untuk mengubahnya. Mereka juga cukup senang untuk terus tinggal di sana. Bagaimanapun, Paviliun Dewa Laut dibangun menggunakan batang pohon emas. Energi vital langit dan bumi cukup menyehatkan di Paviliun Dewa Laut, dan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Aku lelah. Setelah memasuki kamarnya, Wang Donger berbalik dan melompat ke pelukan Huo Yuhao. Dia memeluk pinggangnya dengan erat. Huo Yuhao tersenyum lebar. Dia benar-benar kelelahan juga, dan hampir tertidur. Ayo istirahat sebentar. Huo Yuhao memeluknya dan duduk di samping tempat tidur. Wang Donger secara alami duduk di pahanya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Tangannya memeluknya dengan sangat erat. Huo Yuhao tidak memiliki niat jahat meskipun dia memeluknya. Hanya ada cinta murni, seolah-olah dia dengan lembut memeluk hartanya yang paling berharga. Yuhao, akhirnya kita sampai di rumah. Akan sangat bagus jika kita bisa hidup di sini selamanya. Wang Donger menghela nafas. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jika kamu mau,
aku bisa tinggal di sini bersamamu seumur hidup kita. Wang Donger mengangkat kepalanya untuk menatapnya sebelum jatuh kembali ke pelukannya. Namun, Huo Yuhao terpikat oleh tatapan manisnya. Dia memeluknya lebih erat. Donger, bagaimana dengan dua orang ini? Mereka terlalu melekat. Mereka juga tidak bisa tinggal di area duel bis. Sepertinya mereka harus tetap dengan saya untuk beberapa waktu. Namun, saya tidak bisa tetap di sini selamanya. Kami masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Saat dia melihat dua anak yang tidak bahagia yang dia tempatkan di tanah untuk memeluk Wang Donger, Huo Yuhao merasa sangat tidak berdaya. Ya, jawab Wang Donger lembut. Huo Yuhao mengulurkan tangan dan menunjuk kedua anaknya. Tiba-tiba, mereka mulai melompat ke arahnya. Mereka menggunakan tangannya sebagai pendukung dan berjuang untuk mengambil tempat yang bagus. Itu adalah adegan yang lucu. Siapa yang menduga dua orang imut ini akan menjadi makhluk jiwa paling menakutkan di masa depan? Ketika kalian berdua lebih tua, aku akan mengirimmu kembali ke hutan Great Stardoll. Kamu milik di sana. Huo Yuhao tersentuh di daerah terlembut hatinya, mungkin karena kedua anaknya terlalu manis. Dia benar-benar ingin mengirim dua beruang teror Claw Dark Golden ini kembali, meskipun mereka adalah harta tak ternilai bagi tuan jiwa lainnya. Donger, apakah menurutmu itu ide bagus bagiku untuk mengirim mereka kembali? Ya, jawab Wang Donger. Huo Yuhao tersenyum puas. Aku tahu kamu akan setuju denganku. Apakah Anda tahu bahwa Anda sangat baik? Keberuntungan saya untuk bersama dengan Anda. Selama periode waktu ini, saya akhirnya beradaptasi. Setiap hari, rasa kebahagiaan yang berbeda akan muncul di hati saya, dan itu semua karena Anda. Petik 2. Kata-kata romantis yang menyentuh Huo Yuhao tidak memberinya jawaban. Oh, Huo Yuhao menunduk. Yang dia lihat hanyalah bulu matanya yang menempel di bagian bawah matanya. Wang Donger seperti seekor kucing yang patuh menyelimutinya. Dia tidur dengan sangat nyaman. Satu sisi bibir merahnya yang halus bahkan ternoda oleh air liur. Sepertinya dia ngiler. Huo Yuhao dipenuhi dengan penyesalan saat dia melihatnya seperti itu. Dia dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Namun, dia membalik dan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Hut-hut, kedua anaknya berteriak-teriak sedih. Mereka tampaknya menyalahkan Wang Donger karena merebut tempat mereka. Huo Yuhao membentak, kalian berdua akan tidur di lantai. Apakah Anda tahu apa artinya tidak melihat kejahatan? Saat dia berbicara, dia menggunakan kakinya untuk menarik selimut, dan menutupi Wang Donger dan dirinya sendiri. Dia mengulurkan lengannya sebagai bantal untuknya dan sedikit menyesuaikan posturnya sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Sosok mungilnya terselip di pelukannya. Huo Yuhao tersentuh, dan dengan lembut membelai wajah halus Wang Donger. Dia bahkan mematuk dahinya dengan ciuman sebelum menutup matanya. Huo Yuhao tidak memperhatikan bulu matanya bergerak sedikit saat napasnya melambat. Dia bahkan menyeringai di salah satu sudut mulutnya. Benar-benar pingsan. Mereka tidur sampai siang hari berikutnya. Huo Yuhao adalah yang pertama kali terbangun. Dia tidak pernah merasa bahwa tidur begitu nyaman sebelumnya. Bahkan ada batu lunak di tangannya. Tunggu, batu. Huo Yuhao membuka matanya tanpa sadar, dan melihat sesuatu yang menyebabkan jantungnya berpacu. Wang Donger masih dalam pelukannya, tetapi posisi mereka telah berubah dibandingkan dengan malam sebelumnya. Kaki ramping Wang Donger melilit kaki kanannya. Tangan kirinya melilit lehernya, dan seluruh tubuhnya menempel padanya. Rambutnya yang biru pucat ada di belakangnya. Saat sinar matahari menembus jendela, memancarkan cahaya misterius namun menyilaukan. Postur tidurnya sedikit tidak pantas, yang menyebabkan kemejanya berantakan. Setengah bahunya menunjukkan kulitnya yang lembut dan halus. Klavikulanya tidak terlalu jelas, tapi itu indah, membentuk busur bundar. Lebih jauh di bawah. Dia tidak bisa melihat lebih jauh di bawah. Huo Yuhao tanpa sadar menelan ludahnya. Kaki Wang Donger melilit kakinya, yang setara dengan dia menempatkan salah satu kakinya di antara kakinya. Tidak hanya kakinya ramping, tetapi mereka juga bulat dan kenyal. Selain itu, dia bahkan merasakan bagian dari tubuhnya yang sangat misterius, tetapi menarik. Meskipun dia masih berpakaian, Huo Yuhao adalah pemuda yang mengamuk. Tubuhnya mulai bereaksi terhadap rangsangan ini. Apa yang saya lakukan? Aku terlalu tak tahu malu. Huo Yuhao merasa malu ketika dia bergeser untuk menyesuaikan bagian tertentu dari tubuhnya. Namun,
Wang Donger bergerak bersamanya. Pahanya membelainya dengan lembut saat dia bergerak. Kaki Huo Yuhao menegang, dan dia tersentak bangun. Dia bisa dengan jelas merasakan bagian dari tubuhnya yang tumbuh dalam ukuran. Saya tidak bisa melakukan ini. Huo Yuhao mengutuk dirinya sendiri dan mencubit pinggangnya dengan tangan kanannya. Rasa sakit yang intens menelan seluruh tubuhnya, dan dia akhirnya menekan dorongannya. Saya tidak bisa terus melakukan ini. Tapi aku juga bukan orang suci. Donger, Anda memaksaku untuk melakukan kejahatan. Saya harus membunuh pikiran ini. Saat dia memikirkan ini, dia perlahan menarik baju Wang Donger untuk merapikannya. Namun, lengkungan bundar mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas ketika ia mencoba menarik kemejanya. Belahan dada Wang Donger terungkap. Huo Yuhao terpesona oleh belahan dadanya dan dia terus menatapnya. Dia ingin menarik kembali pandangannya, tetapi dia tidak bisa. Mata Wang Donger terbuka pada saat ini. Dia beringsut lebih dekat dan menatap Huo Yuhao. Apa yang dia lihat? Dia melihat ekspresi bingung, air liur yang meneteskan air liur, dan tegukan bejat. Dia juga melihat tangan yang menarik bajunya. Kamu, pupil Wang Donger menyusut. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao dipukul oleh kekuatan besar, dan terbang dari tempat tidur. Untungnya, Wang Donger tahu bahwa itu adalah Huo Yuhao, dan dia menahan sedikit dengan tendangannya. Huo Yuhao merasa sedikit lemah saat dia bergumam, kesalahpahaman. Sepertinya dia tertangkap basah. Hut-hut, dua teriakan terdengar bersamaan. Huo Yuhao jatuh dari tempat tidur, tetapi dia tidak merasakan sakit. Seolah-olah sesuatu yang lunak telah menghancurkan kejatuhannya. Ketika dia berguling dari apapun yang ada di bawahnya, dia melihat dua anak beruang Dark Golden Terror Claw menatapnya dengan marah. Mereka hampir menangis. Mereka secara tidak sengaja terluka. Jika mereka cukup dewasa, mereka pasti akan menyesali kenyataan bahwa Huo Yuhao telah melibatkan mereka. Donger, dengarkan penjelasan saya. Huo Yuhao merangkak dari lantai dengan tergesa-gesa. Dia mengambil kedua anaknya dan mencoba menenangkan mereka ketika dia melihat Wang Donger dengan cemas. Wang Donger juga melompat dari tempat tidur pada saat ini. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Idiot." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak menutup pintu di belakangnya. Ini, aku merasa sangat difitnah. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan mencubit diriku sendiri. Lihat, pinggangku semua memar. Donger, jangan salah paham. Huo Yuhao merasa sangat sial pada saat ini. Dia tidak mungkin melampiaskan frustrasinya. Ini adalah paviliun Dewa Laut. Jika dia mengatakan sesuatu, para tetua akan tahu bahwa dia telah tidur dengan Wang Donger sepanjang malam. Namun, belahan dada Wang Donger yang putih, bulat, dan halus benar-benar. Saat dia mengingat ini, Huo Yuhao mulai merasa kurang difitnah. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, dia masih melihatnya. Hehe, dia melihatnya dan bahkan mengingatnya. Kedua anaknya mudah puas setelah Huo Yuhao memberi mereka daging yang enak. Setelah selesai makan, mereka langsung tidur. Huo Yuhao hanya berhasil melarikan diri setelah melakukan ini. Dia mengunci pintunya dan dengan cepat pergi mencari Wang Donger. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 ketukan di pintu. Huo Yuhao menyesuaikan pola pikirnya sampai dia terlihat sangat jujur. Jelas, dia siap menerima hukuman apapun. Pintu terbuka. Wang Donger terlihat sangat menarik setelah dia mandi dan berganti pakaian. Meskipun dia melihatnya setiap hari, dia masih linglung ketika melihatnya lagi. Dia tanpa sadar berkata, "Donger, kamu benar-benar cantik." Bab 243, mewakili Sekte Tang untuk berjuang. Wang Donger membentak, "Jangan mencoba mengubah topik." "Jadi bagaimana?" Huo Yuhao tertawa getir. "Aku bilang itu salah paham. Apakah kamu tidak percaya karakter saya?" Wang Donger ingin tersenyum, tetapi meluruskan ekspresinya. "Aku hanya percaya apa yang kulihat." Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia berkata, "Tentang itu, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" "Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Wang Donger mendengus dan berkata, "Masuk." Saat dia berbicara, dia menyeretnya ke kamarnya sebelum mengunci pintu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan di luar. Kamarnya juga cukup kedap suara. Saat dia melihat Huo Yuhao, Wang Donger hampir tertawa. Pria yang tampak tak berdaya ini benar-benar pria yang disukainya. "Huo Yuhao, aku di sini." Huo Yuhao hampir menyambutnya secara formal, dan dia mengakui kata-katanya dengan hati-hati.
Wang Donger memikirkan kata-katanya sebelum berkata, karena penampilanmu semalam, aku memutuskan bahwa kau adalah lelakiku mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Apakah kamu mengerti? Apa? Nada suara Huo Yuhao sangat bervariasi saat dia menggumamkan satu kata ini. Dia memandang Wang Donger dengan linglung dan tidak mengerti. Wang Donger sangat marah. Apa? Anda telah memeluk, menyentuh, dan tidur dengan saya. Apakah Anda akan mengabaikan tanggung jawab Anda? Anda laki-laki saya mulai sekarang. Anda tidak dapat melihat, menyukai, atau bahkan menyentuh wanita lain. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao tampaknya mengerti maksudnya. Wang Donger senang ketika dia berkata, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Saya akan memberi Anda makan dan memberi Anda air setiap hari. Anda juga bisa mengikuti saya. Namun, Anda perlu mendengarkan saya. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao linglung. Kenapa aku merasa seperti memelihara anjing saja? Wang Donger terkekeh. Ya, benar. Kamu adalah anjingnya. Apakah kamu tidak marah? Sorot mata Huo Yuhao berubah lebih jelas. Wang Donger meluruskan ekspresinya sekali lagi. Siapa bilang aku tidak? Saya sangat marah. Apakah kamu? Ekspresi Huo Yuhao berubah. Dia tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Dia juga tidak bodoh. Meskipun cinta bisa membuat orang bodoh, dia tidak mungkin diturunkan ke tingkat seekor anjing. Iya nih, apa yang akan kamu lakukan? Jangan main-main. Wang Donger terkejut ketika menyadari bahwa seekor anjing tertentu sedang berjalan ke arahnya. Anjing ini juga menjadi ganas. Bagus, Wang Donger, beraninya kau menipuku. Lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda. Berhenti bermain-main, aku akan berteriak. Jika kamu tidak takut pada rasa malu, maka teriaklah semua yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan Anda bahkan jika Anda berteriak sampai Anda kehilangan suara. Saya memiliki keterampilan jiwa legendaris yang disebut Hungry Tiger Pouncing pada prey-nya. Pada saat berikutnya, tempat tidur menjadi medan perang. Huo Yuhao diberi tendangan yang bagus oleh Wang Donger, dan ia terbang kembali ke dinding sebelum meluncur ke bawah. Saat dia ketakutan, Wang Donger menendangnya dengan paksa. Huo Yuhao hampir kehilangan kesadaran. Yuhao, kamu baik-baik saja. Wang Donger ketakutan dan bergegas ke sisinya. Dia membelai dadanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Itu tidak disengaja. Siapa yang memintamu begitu nakal? Aku nakal. Mata Huo Yuhao melebar, dan dia memandangnya seolah-olah dia telah membalikkan kebenaran. Siapa yang membuatku takut? Saya sangat takut bahwa jantung saya berdetak sangat cepat. Aku tidak bisa melakukannya. Perutku sakit karena tendanganmu. Huo Yuhao bersandar pada Wang Donger dan menolak untuk bangun. Wang Donger menjadi lebih cemas. Apa yang kita lakukan? Apakah saya membawa Anda ke rumah sakit? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Anda membawa obat. Beri aku sedikit. Suara Huo Yuhao terdengar lebih lemah. Obat apa? Wang Donger tertegun. Suara Huo Yuhao tiba-tiba berubah aneh. Obat ajaib. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba memeluk Wang Donger dan mencoba menciumnya. Wang Donger adalah seorang kaisar jiwa, dan reaksinya cepat. Ketika Huo Yuhao bergerak, dia langsung bereaksi, dan tanpa sadar berbalik. Namun, itu tidak berhasil. Bibirnya masih bertemu bibirnya. Ketika bibir mereka bertemu, mereka berdua membeku di tempat. Huo Yuhao tidak berencana mencium bibir Wang Donger. Itu tidak disengaja. Bibir Wang Donger lembut dan menyegarkan. Ketika bibir mereka bertemu, Huo Yuhao merasakan jiwanya bergetar. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata. Murid mereka melebar pada saat yang sama, dan mereka mempertahankan posisi ini selama beberapa detik. Wang Donger bereaksi lebih dulu. Dia dengan cepat bergerak mundur, dan wajahnya bisa terlihat memerah seperti apel. Huo Yuhao tetap di tempatnya, dan bahkan menjilat bibirnya. Kamu, Wang Donger mengerutkan bibirnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia marah atau centil. Itu tidak disengaja. Huo Yuhao bergumam segera. Namun, dia ingin menamparkan dirinya sendiri setelah berbicara. Bahkan jika itu bukan kebetulan, dia masih memanfaatkannya. Memang, Wang Donger mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, keluar. Donger, dengarkan aku. Wang Donger tidak memberinya kesempatan untuk membela diri, dan menyeretnya ke pintu kamarnya. Huo Yuhao bahkan tidak berjuang, dan diusir dalam hitungan detik. Bang!
Pintu terbanting menutup. Wang Donger bersandar di pintu setelah dia menutupnya dan memegang wajahnya dengan tangannya. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Idiot ini, dia mencuri ciuman pertamaku begitu saja. Sangat tidak romantis. Huo Yuhao dikunci, dan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia mungkin tidak bisa memasuki kamarnya lagi. Namun, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak benar-benar marah. Dia siap untuk menyiapkan beberapa makanan lezat sebelum kembali untuk membujuknya. Yuhao, Yuhao. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Huo Yuhao berbalik dan melihat wakil dekan Kai Meier berjalan ke arahnya. Tidak heran aku tidak bisa menemukanmu. Jadi Anda datang ke sini untuk menemukan Donger. Cepat, ikuti aku. Kai Meier mendekatinya dan menyeretnya segera. Huo Yuhao bingung. Din Kai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kai Meier menjawab, kamu akan tahu setelah kamu mengikuti saya. Setelah kami kembali kemarin, saya melaporkan temuan kami kepada Penatua Xuan. Dia sangat prihatin dengan saran Anda agar guru jiwa belajar bagaimana menggunakan alat jiwa, dan meminta Anda untuk melapor kepadanya. Penatua Song, Shaoze dan Xian Liner ada di sana. Kami akan membahasnya terlebih dahulu sebelum membahas masalah ini di konferensi di Paviliun Dewa Laut. Pergi dan siapkan. Baiklah. Mata Huo Yuhao cerah. Ini adalah masalah penting yang ia dorong. Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Shrek Academy di masa depan. Keduanya datang ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Memang, Penatua Xuan duduk di meja ruang konferensi dengan labu anggur di sampingnya. Namun, jelas bahwa dia tidak minum apapun hari ini. Saat dia tua, dia masih penuh energi. Penatua Song, Xian Liner, Yan Shaoze, Huo Yuhao dan Kai Meier duduk di kursi lainnya. Mereka membentuk sedikit kurang dari setengah dari konferensi tepat Paviliun Dewa Laut. Semua orang tersenyum ramah ketika mereka melihat Huo Yuhao. Penatua Xuan bertanya, Yuhao, apakah Anda cukup istirahat? Wajah Huo Yuhao sedikit memerah. Tentu saja dia tidur nyenyak. Dia telah memeluk Wang Donger untuk tidur. Itu agak bagus. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Xuan. Saat dia berbicara, dia duduk bersama Kai Meier. Kai Meier duduk satu kursi dari Yan Shaoze, sedangkan Huo Yuhao duduk satu kursi darinya. Penatua Xuan berkata, Meier telah memberitahu saya tentang apa yang terjadi. Sepertinya benar-benar akan ada perubahan besar di dunia penguasa jiwa di benua ini. Pertama adalah Gereja Roh Kudus. Kemudian Kaisar Naga Long Xiaoyao muncul. Sekarang giliran tiga tuan roh jahat. Saya khawatir kita akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Tapi mari kita lupakan itu untuk saat ini, kita akan membicarakannya di konferensi berikutnya. Tuan-tuan jiwa jahat ini tidak bisa dilawan oleh wali Shrek biasa lagi. Kami harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Yuhao, ceritakan tentang saranmu. Ya, Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Sebenarnya, saran ini pada awalnya tidak dibuat oleh saya, tetapi Guru Wang Yan. Perkembangan masa depan dunia para penguasa jiwa terikat untuk melibatkan para penguasa jiwa yang kuat mengembangkan alat-alat jiwa secara maksimal. Saya produk percobaan dari Guru Wang. Setelah bertahun-tahun belajar tentang alat-alat jiwa dan meningkatkan kultivasi saya menemukan bahwa kemampuan penguasa jiwa dan alat jiwa tidak saling eksklusif. Kekaisaran Sun Moon mampu menarik begitu banyak orang untuk menjadi insinyur jiwa terutama karena insinyur jiwa tidak dibatasi oleh jiwa bela diri. Selama mereka memiliki kekuatan jiwa, mereka dapat menggunakan alat jiwa dan menjadi insinyur jiwa. Justru ide inilah yang membuat ide kami tampak menyimpang juga. Menurutku, para master jiwa tanpa jiwa bela diri yang kuat dapat dianggap sebagai insinyur jiwa jika mereka menggunakan alat jiwa. Namun, mereka hanyalah insinyur jiwa dasar. Mereka tidak kuat, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari alat jiwa mereka. Bahkan, bukan hanya kita yang mengambil jalan memutar, bahkan Kekaisaran Sun Moon melakukan hal yang sama. Mereka terlalu fokus pada alat jiwa, dan telah mengabaikan pengaruh seorang guru jiwa pada alat jiwa. Plan Ultimate Soldier kami memang telah membuat beberapa terobosan, tetapi kami belum dapat membedakannya dengan jelas. Apa keuntungan terbesar Shrek? Kami memiliki sistem pendidikan guru jiwa terbaik dan guru jiwa terbaik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Master jiwa dan insinyur jiwa tidak saling eksklusif. Biarkan saya memberi contoh sederhana.
Bayangkan kita memiliki meriam jiwa kelas 4 dengan jarak tembak 300 meter di tangan tuan jiwa biasa dan anggota akademi kita. Efek dari alat jiwa ini akan berbeda untuk kedua belah pihak. Seorang guru jiwa biasa akan mencoba meningkatkan kekuatan jiwanya dan keterampilan jiwanya agar dapat terus menggunakan meriam jiwanya. Kemampuan mereka akan menjadi semakin diabaikan sebagai hasilnya, dan mereka harus mengandalkan meriam jiwa untuk menyerang. Namun, bagaimana penilaian, indera, ketangkasan, dan kekuatan mereka dibandingkan dengan tuan jiwa kita? Jika aku adalah seorang master jiwa tipe agility yang membawa meriam jiwa yang sama, aku bisa membunuh lawanku, yang tidak akan bisa melakukan perlawanan. Dia bahkan tidak akan bisa mengunci saya. Jika saya adalah master jiwa tipe kontrol, saya bisa mengendalikan situasi dan menutup jarak sambil menemukan peluang yang paling tepat untuk menyerang. Jika saya adalah master jiwa tipe penyerangan, saya bisa menggunakan senjata meriam jiwa untuk menekan lawan saya, dan menggunakan tubuh fisik saya yang kuat untuk bertarung. Jika lawan saya berada pada tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan saya? Itulah sebabnya tuan jiwa biasa akan jauh lebih rendah daripada tuan jiwa kita jika kedua belah pihak menggunakan alat jiwa yang sama dan berada pada tingkat kultivasi yang sama. Ada celah yang bahkan lebih luas dalam hal potensi untuk tumbuh lebih kuat. Saat dia menyimpulkan, Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Semuanya, tolong lihat." Ketika dia berbicara, dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengungkapkan cincin Starlight Safirnya. Garis cahaya biru melintas, dan seorang pria logam yang sepenuhnya abu-abu, 3,5 meter tingginya disajikan di depan semua orang. Meskipun pria metalik ini terlihat sedikit sederhana, Din Xianliner tidak bisa membantu tetapi melompat dari kursinya ketika itu muncul. Dia kehilangan suaranya saat berkata, "Alat jiwa berbentuk manusia." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menunjuknya dengan tangan kanannya. Pusat alat jiwa terbuka, mengungkapkan ruang kosong. Xianliner sudah sangat bersemangat. Dia berlari di depan pria logam dan terkejut saat dia melihatnya. "Yuhao? Ini dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, saya menemukan ini sendiri. Ini berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Jika saya memerintahkan alat jiwa seperti itu, saya bisa menyerang hingga 1 kilometer jauhnya, dan kecepatannya dapat ditingkatkan secara maksimal menggunakan 12 pendorong jiwa kelas 6 saya. Itu bisa terbang di ketinggian tinggi untuk beberapa waktu juga. Saya bahkan memasang cukup botol susu untuk memberinya kekuatan jiwa yang mandiri. Bahkan jika aku menghabiskan kekuatan jiwaku sendiri, botol susu dapat mempertahankan kekuatan bertarung seorang kaisar jiwa untuk beberapa waktu. Namun, semua ini bukan hal yang paling penting." Huo Yuhao melangkah maju di depan alat jiwa berbentuk manusia. Dia melangkah masuk, dan menutup. Di bawah kendalinya, pria metalik maju selangkah. Yang paling penting adalah potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut. Ini adalah jalur pengembangan alat jiwa di masa depan. Seorang master jiwa yang cocok menggunakan alat jiwa yang cocok yang dapat menunjukkan semua jenis keterampilan bertarung akan menjadi tren di masa depan. Alat jiwa berbentuk manusia tidak akan ditinggalkan. Namun, beberapa masalah akan muncul ketika alat jiwa berbentuk manusia berkembang. Alat jiwa bukanlah segalanya sendiri. Semakin unik mereka, semakin besar persyaratan mereka pada orang yang mengendalikan mereka. Sederhananya, jika Raja Roh 5 Cincin yang dikuatkan secara medis mengendalikan pria metalik ini, ia akan langsung kehilangan kemampuan bertarungnya dan bahkan hidupnya dari kekuatan pendorong sesaat ketika ia terbang di ketinggian tinggi. Namun, ini tidak akan terjadi pada saya. Saya bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengunci target saya, dan memanfaatkan berbagai keterampilan jiwa saya untuk membantunya, melengkapi itu untuk melepaskan kekuatan bertarung yang lebih besar. Bahkan jika itu rusak, aku masih bisa bertarung di medan perang, karena aku adalah master jiwa yang kuat dalam hakku sendiri. Saat dia selesai, Huo Yuhao keluar dari pria logam dari pintu logam yang berdentang. Dia kembali ke meja dan berkata dengan hormat, "Penatua, kesimpulan akhir saya adalah bahwa alat jiwa hanyalah senjata yang dapat digunakan oleh penguasa jiwa. Mereka adalah barang eksternal. Kehadiran mereka tidak akan mempengaruhi status master jiwa. Sebaliknya, mereka bahkan bisa membuat kita lebih kuat. Pikirkan tentang itu. Jika tuan jiwa kita dilengkapi dengan alat jiwa Illustrious Virtue Hall, kita tidak akan terkalahkan. Namun, dapatkah mereka melakukan hal yang sama? Tidak.
Itu karena mereka tidak memiliki hal yang paling mendasar. Alat jiwa dapat dibuat dan ditingkatkan melalui penelitian, tetapi bagaimana dengan master jiwa yang kuat? Siapa yang punya yayasan seperti Shrek Academy? Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, suaranya ditentukan dan tegas. Semua orang tergerak oleh kata-katanya. Bahkan mata Yan Shaoze berubah terus-menerus. Kekuatan dari pidato Huo Yuhao adalah bahwa ia mengevaluasi alat-alat jiwa dari sudut pandang para penguasa jiwa, dan pada saat yang sama mengatasi kekhawatiran terbesar mereka. Yan Shaoze bertanya, "Yuhao, saya punya pertanyaan. Menurut apa yang Anda katakan, saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang guru jiwa untuk belajar bagaimana menggunakan berbagai alat jiwa ini." Petik 2. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, "Jika Anda berbicara tentang mengendalikan berbagai kategori alat jiwa, itu akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Setelah mendengar jawabannya, Yan Shaoze menghela nafas lega. Dia berpikir itu bukan waktu yang lama. Namun, matanya bersinar ketika Huo Yuhao melanjutkan, "Namun, saya pikir itu terlalu lama. Menurut pendapat saya pikir mudah bagi guru jiwa untuk menggunakan alat jiwa. Namun, menjadi eklektik bukanlah pilihan yang baik. Itu karena guru jiwa yang berbeda pasti memiliki alat jiwa yang berbeda yang cocok untuk mereka. Ini seperti bagaimana insinyur jiwa harus memilih jalur masa depan mereka ketika mereka mengembangkan alat jiwa. Ketika tuan jiwa menggunakan alat jiwa, mereka juga harus membuat pilihan sendiri. Sebagai contoh, master jiwa tipe penyerangan paling cocok untuk menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini di depanku. Itu karena tubuh mereka sangat kuat dan lebih toleran. Kekuatan bertarung mereka akan sangat meningkat saat menggunakan alat jiwa seperti itu. Hal ini terutama berlaku untuk Soul King berantai 5 dan Soul Kaisar berdering 6, karena mereka akan secara langsung mendapatkan kemampuan untuk terbang jarak jauh. Efek dari ini di medan perang akan sangat besar. Untuk master jiwa tipe bantu, mereka akan membutuhkan alat jiwa lainnya. Pertama, alat jiwa yang sesuai dengan mereka harus cukup ofensif. Maka mereka juga akan membutuhkan alat jiwa yang dapat mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Ukuran alat jiwa akan lebih besar dari pria logam ini di depan kita, dan akan dapat menjamin kelangsungan hidup mereka di medan perang. Untuk tuan jiwa tipe agility, pendorong jiwa akan cocok untuk mereka. Kecepatan mereka akan sangat meningkat. Seiring dengan alat jiwa pertempuran jarak dekat, mereka akan menjadi sangat kuat. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang terbaik bagi setiap guru jiwa untuk memiliki alat jiwa yang dibuat khusus, dan hanya menggunakan kategori alat jiwa itu. Kemudian hanya perlu 1 atau 2 bulan untuk menjadi terbiasa dan mengendalikan satu kategori alat jiwa tertentu. Untuk sosialisasi yang lebih dalam, itu akan tergantung pada kecerdasan dan kecepatan belajar seseorang. Semua tua-tua tidak bisa membantu tetapi mengangguk saat mereka mendengarkan penjelasan Huo Yuhao. Penatua Xuan mengungkapkan tatapan yang terhibur, diyakinkan oleh kata-kata ini. "Semua orang, apa pendapat Anda tentang proposal Yuhao?" tanya Penatua Xuan. Penatua Song menghela nafas sedikit dan berkomentar, "Di masa depan, dunia kita akan menjadi milik anak muda seperti mereka. Perbedaan dalam pemikiran kami sebenarnya menyebabkan perbedaan besar dalam ide-ide kami. Namun, saya harus mengakui bahwa saya yakin." Penatua Xuan dan memandang Yan Shaoze sebelum berkata, "Shaoze, bagaimana denganmu?" Yan Shaoze berkata, "Penatua Xuan, Penatua Song, semua orang." Setelah mendengar kata-kata Yuhao, aku punya banyak perasaan. Saya paling terkejut bukan oleh pria metalik ini, tetapi analisisnya tentang keuntungan Shrek. Selama ini, kesalahan terbesar saya adalah melihat kelebihan orang lain, dan saya lupa tentang kelebihan kita sendiri. Yuhao juga meyakinkan saya rasa kita bisa mencoba metodenya. Kita bisa menambahkan 2 pelajaran lagi untuk siswa halaman luar Departemen Marsial Jiwa, pengenalan alat jiwa, dan penggunaan alat jiwa. Siswa yang lebih muda dapat mulai berinteraksi dengan alat jiwa selama proses belajar mereka. Murid halaman dalam dapat dilengkapi dengan alat jiwa yang dibuat khusus, seperti yang disarankan Yuhao. Dengan cara ini, wali Shrek kita tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Kapal, tentu saja, Xian Liner menatap Yan Shaoze dengan ekspresi yang agak aneh. Tapi itu tidak mengejutkan, di dalam hatinya, Yan Shaoze adalah orang tua yang keras kepala. Siapa yang mengira dia akan menerima saran Huo Yuhao? Meskipun Huo Yuhao hanya menyebutkan keuntungan untuk Departemen Jiwa Bela Diri,
usulannya juga akan membuat Departemen Alat Jiwa lebih penting di Akademi Shrek. Xian Liner berkata, tidak sesederhana itu juga. 1 atau 2 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Setelah semua orang menemukan kategori alat jiwa yang cocok, mereka akan membutuhkan waktu untuk belajar dan memahaminya. Mereka juga perlu belajar bagaimana menggunakan alat jiwa tanpa memengaruhi kemampuan mereka sendiri. Ini sangat penting. Penatua Xuan berkata, Yu Hao dan Shao Ze sudah bertanggung jawab untuk penelitian roh. Liner, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Anda dapat mengujinya di halaman dalam terlebih dahulu. 2 pelajaran tambahan yang Shao Ze sebutkan dapat langsung diterapkan di halaman luar. Xian Liner menjawab dengan sedih, Penatua Xuan, ini sedikit tidak adil. Oh, Penatua Xuan sedikit bingung ketika dia memandangnya dan bertanya, apa yang tidak adil? Xian Liner menjawab, Yu Hao juga salah satu dari kita. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun di Departemen Alat Jiwa yang dapat membuat alat jiwa berbentuk manusia ini seperti dia. Saya juga tidak bisa. Proposisi ini juga dibuat olehnya. Kita bisa meninggalkan masalah tentang roh dan membiarkannya membantuku terlebih dahulu. Kita tidak bisa melakukan itu. Jawab Yan Shaoze tanpa ragu-ragu. Liner, kamu harusnya tahu betapa pentingnya roh bagi dunia para penguasa jiwa di masa depan. Ada berbagai tingkat kepentingan. Kami membutuhkan Anda untuk memimpin segalanya di Soul Tool Department. Xian Liner mendengus dan menjawab, apakah kamu tidak mendengar Huo Yu Hao? Apa tren perkembangan masa depan? Roh adalah penemuan baru, tetapi kita tidak tahu apakah mereka benar-benar dapat menggantikan cincin jiwa di masa depan. Kami masih perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Mengizinkan siswa halaman batin kita untuk menggunakan alat jiwa dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka lebih penting. Kamu tidak bisa begini. Roh adalah masa depan. Ekspresi Yan Shaoze berubah suram. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, baiklah, kalian bertengkar setiap kali bertemu. Kami akan membiarkannya seperti itu sementara waktu. Liner, Anda dapat menemukan Yu Hao jika Anda membutuhkan bantuan di bidang alat jiwa. Selain itu, bukankah Heike itu juga ada di sini? Menurut Fan Yu, kemampuan penelitian Heike itu dalam hal alat jiwa tidak kalah dengan Yu Hao. Xian Liner dan Yan Shaoze akhirnya tenang setelah Penatua Xuan membujuk mereka berdua. Ekspresi Huo Yu Hao berubah suram. Dia telah menemukan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Ada hal lain yang harus dia pantau sekarang, terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan sekarang. Penatua Xuan, apa yang kita lakukan tentang 2 anak beruang Bearer Dark Golden Terror Claw yang saya bawa kembali? Tanya Huo Yu Hao. Penatua Xuan menjawab, mereka adalah milik pribadi Anda dan tidak ada hubungannya dengan akademi. Anda dapat memutuskan sendiri. Apa? Huo Yu Hao terkejut ketika dia melihat Penatua Xuan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kata-kata Penatua Xuan berarti bahwa akademi tidak menginginkan kedua anaknya? Mereka beruang Dark Golden Terror Claw. Penatua Xuan merasa geli dan berkata, apa? Apakah ada masalah? Mereka benar-benar milik pribadi Anda. Jaga baik-baik mereka. Sebagai salah satu dari Beast Soul Top, mereka dapat tumbuh sangat cepat di masa depan dengan nutrisi yang cukup. Mereka mungkin sangat membantu Anda di masa depan. Juga, aku mendengar dari Meyer bahwa kamu mendapatkan 3 tulang jiwa. 3 tulang jiwa itu diperoleh oleh Anda dan Wang Qiwer, jadi mereka secara alami milik Anda berdua. Anda dapat memutuskan bagaimana Anda ingin membaginya. Namun, ceritakan bagaimana perasaan Anda tentang Wang Qiwer. Petik 2. Tidak diragukan lagi, Penatua Xuan sedikit bias terhadapnya. Secara teoritis, dia tidak bisa mencapai hasil seperti itu tanpa seluruh tim mengikutinya jauh ke dalam hutan. Tetapi pada titik ini, Penatua Xuan menyimpang dari topik. Huo Yu Hao juga tidak menolak tawarannya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Qiwer memang sangat kuat. Naga emasnya adalah salah satu jiwa bela diri terkuat yang pernah saya lihat. Saya sudah berpikir bahwa saya sangat kuat dan memiliki keuntungan dalam hal jiwa bela diri kembar saya. Namun, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam duel. Dari segi kepribadian, dia adalah wanita yang dingin di luar, tetapi hangat di dalam, meskipun dia tidak mau dekat dengan siapapun. Tanpa bantuannya, saya akan terluka parah bahkan jika saya selamat. Dia memiliki potensi tak terbatas. Penatua Xuan menyipit dan berkata, ini berarti Anda berpikir dia kredibel meskipun dia baru saja memasuki halaman dalam.
Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu. Penatua Xuan sedikit mengangguk dan muncul termenung. Baiklah, kita akan mengakhiri semuanya di sini hari ini. Kalian semua bisa kembali. Liner, kembali dan bersiaplah untuk apa yang diusulkan hari ini. Besok, kami akan mengkonfirmasi hal-hal selama konferensi Paviliun Dewa Laut. Yuhao, panggil sisa 7 monster Shrek. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kalian semua. Ya, Huo Yuhao mengakui kata-katanya dengan hormat. 7 monster Shrek biasanya di halaman dalam. Meskipun budidaya mereka tidak rendah, halaman dalam bertanggung jawab untuk memelihara siswa elit seperti mereka. Ada hal-hal yang harus dipelajari di setiap level. Itu sebabnya mereka hanya berkumpul di Tang Sekte pada akhir pekan. Huo Yuhao menemukannya dengan sangat mudah. Ketika akhirnya dia mendekati pintu Wang Donger dengan cemas, pintu kamarnya langsung terbuka sendiri. Wang Donger, yang mengenakan seragam merah halaman dalam, tampak berapi-api. Dia tertegun ketika melihat Huo Yuhao di depan pintunya, dan hampir menonjoknya. Tentunya kamu belum berdiri di sini selama ini. Huo Yuhao berkata dengan jujur, ya, aku berdiri di sini sebagai hukuman agar aku bisa mendapatkan pengampunanmu. Wang Donger membentak, omong kosong. Saya mendengar Din Kei menyeret Anda pergi. Kebohonganmu tidak cukup baik. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, ayo pergi. Penatua Xuan mencari kita. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita. Baiklah. Wang Donger mengakui kata-katanya sebelum dia menutup pintu kamarnya. Setelah itu, dia mengikuti Huo Yuhao ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao berkata dengan lembut, Donger. Apakah kamu masih marah? Iya nih, seberapa marah? Sangat marah. Apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan Anda? Huff. Bisakah 2 kesalahan membuat yang benar? Petik 2. Wang Donger menatapnya dengan marah saat dia berhenti. Namun, dia disambut dengan tatapan Huo Yuhao yang membara. Dia bahkan melihat bibirnya. Kamu. Wang Donger meletakkan tangannya di pinggulnya dan hendak meletus. Huo Yuhao buru-buru memutar kepalanya dan berkata, ayo pergi. Penatua Xuan sedang menunggu kita. Setelah dia selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya ketika mereka melanjutkan ke bawah. Wang Donger menirukan tindakan memukul saat dia menatapnya sebelum mengikuti setelahnya. Dia bahkan mencubit pinggangnya beberapa kali. Bei, Hekaitu, Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger semuanya telah tiba. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja. Mereka berbaris berturut-turut dan berdiri di depan Penatua Xuan. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao bisa duduk. Namun, bagaimana dia bisa duduk ketika yang lain berdiri? Penatua Xuan memuji mereka di dalam hatinya ketika dia melihat para remaja yang bersemangat ini. Mereka tumbuh jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Tidak diragukan lagi, mereka akan menjadi pilar masa depan Akademi Shrek. Masa depan ini juga datang dengan cepat. Baiklah, kalian semua hadir. Saya memanggil Anda semua di sini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan Anda semua. Penatua Xuan mengangkat labu anggurnya dan menyesapnya. Selama itu bukan pertemuan formal, dia akan minum. Untungnya, dia tidak bertindak seperti pengemis sekarang. Bei berkata dengan hormat, Penatua Xuan, tolong beri pencerahan kepada kami. Penatua Xuan menjawab, itu kurang dari 3 bulan untuk turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Saya percaya Anda semua harus cukup siap. Bei menjawab, ya. Kami juga akan melapor kepada Anda. Setelah Yuhao dan Keitu kembali, kami berlatih berkali-kali bersama. Kapan kamu bebas? Anda dapat memeriksa kemajuan kami. Penatua Xuan mengamati mereka bertujuh. Ketika Bei mengatakan ini, ketujuh dari mereka mengungkapkan kepercayaan diri mereka. Keyakinan mereka secara alami berasal dari kemampuan mereka. Aku belum perlu memeriksa kalian bertujuh. Saya memanggil Anda semua di sini hari ini karena saya ingin memberitahu Anda semua tentang turnamen ini. Belum lama ini, kami menerima berita yang tidak baik untuk Akademi, namun, ini adalah kesempatan untuk kalian semua. Edisi baru turnamen akan diadakan di Sun Moon Empire. Tidak diragukan lagi, Anda semua akan berada di bawah tekanan besar, karena Anda akan bersaing di negara asal pesaing utama kami. Kekaisaran Sun Moon membahas beberapa perubahan pada sistem turnamen dengan 3 kekaisaran sebelumnya. Mereka mencari pendapat dari berbagai akademi dan sekte tentang perubahan yang mereka usulkan.
Ubah ke sistem. Tatapan BB menjadi dingin. Sebagai anggota yang bersaing dari akademi top di benua itu, perubahan dalam sistem kemungkinan akan menetralisir beberapa keunggulan akademi Shrek. Tidak heran Penatua Swan mengatakan bahwa ini bukan hal yang baik untuk akademi. Penatua Swan, ya, mengubah sistem turnamen. Pertama, mereka ingin mengubah persyaratan kualifikasi. Batasan usia tidak berubah, batas atas masih akan 20 tahun. Namun, mereka telah mengembangkannya untuk memasukkan semua sekte. Ini berarti bahwa turnamen sekarang akan berganti nama menjadi Turnamen Pemuda Master Jiwa Kontinental. Jumlah tim akan sangat meningkat. Jika perubahan ini disetujui, akan ada 2 kali jumlah tim yang bersaing. Menarik sekte untuk berpartisipasi. Apa tujuan melakukannya? Ketujuh dari mereka tertegun, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa tujuan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao bertanya, Penatua Swan, apakah itu mungkin disetujui? Penatua Swan berkata tanpa ragu-ragu, sangat mungkin. Ketika perubahan ini disarankan, ia menerima dukungan dari banyak sekte, terutama sekte yang lebih kuat. Turnamen adalah cara yang baik untuk menampilkan diri kepada massa. Untuk sekte-sekte ini adalah cara yang baik untuk mengiklankan diri mereka sendiri, jadi mereka cukup bersedia. Misalnya, Bodhisek yakin untuk menjadi juara. Petik 2.